Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtiza Urin INIM 224101101005. Di sini saya akan mempresentasikan, menjelaskan sedikit mengenai materi saya yang berjudul manajemen keuangan pendidikan di sekolah atau madrasah. Langsung saja, apa sih pengertian dari manajemen itu? Manajemen itu berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Sedangkan menurut istilah, manajemen itu telah diartikan oleh beberapa pihak lain yang berbeda, yaitu misalnya seperti ketata pengelolaan, ketata kepengurusan, ketata pelaksanaan, kepemimpinan, terus administrasi, pembinaan, dan lain-lain. Nah, sedangkan menurut Terry 1986 adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Menurut Abgonaya menjelaskan bahwa keuangan pendidikan adalah sebuah proses di mana pendapatan pajak dan sumber daya lain yang diperoleh bagi pembentukan dan pengoperasian institusi pendidikan sama pentingnya dengan proses mengalokasikan sumber daya tersebut ke instansi di berbagai wilayah. Suad Husnan mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Terus sedangkan manajemen keuangan pendidikan adalah aktivitas pemilik manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefisien dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Menurut Nanang Fatah, manajemen keuangan adalah sejumlah dana yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan seperti gaji guru, terus pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, dan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi pendidikan, dan lain-lain. Menurut Bavada dalam Agustinus Hermino, manajemen keuangan memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu perencanaan anggaran tahunan, pengadaan anggaran, pendistribusian anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan. Dalam konteks madrasah ini, manajemen keuangan pendidikan adalah juga harus selaras dengan nilai-nilai Islami seperti amanah, transparansi, dan keadilan. Manajemen keuangan pendidikan dalam konteks madrasah ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan madrasah guna untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisiensi sesuai dengan prinsip-prinsip yaitu seperti akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Nah, ini mencakup pengelolaan dana BOS seperti bantuan operasional sekolah, sumbangan dari masyarakat, serta anggaran dari pemerintah maupun swasta. Dalam praktiknya, manajemen keuangan di madrasah tidak hanya menyangkut pengelolaan administrasi keuangan, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai Islaminya seperti akhlakul karimah serta asas kemaslahatan umat bersama. Keuangan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar mendukung proses pembelajaran, pengembangan sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu lulusan. Terus, adapun tujuan dan manajemen keuangan pendidikan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan daya secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan beri laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Menurut Kadar Mar 1992, tujuan manajemen keuangan itu yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, dan yang kedua, meningkatkan akuntabilitas
dan transparansi keuangan sekolah. Dan yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan keuangan di sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kreativitas dan inovasi komponen lembaga pendidikan dalam sumber daya, memanfaatkan sesuai kebutuhan, serta melakukan pembekuan keuangan yang bersifat transparan atau transparan itu seperti terbuka ya, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam manajemen keuangan pendidikan itu fungsinya yang pertama perencanaan keuangan pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara sistematis tanpa efek samping yang merugikan. Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran, DPH mengungkapkan 4 fase kegiatan pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu merencanakan anggaran, yaitu seperti kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam operasional yang dapat diukur, terus menganalisis alternatif pencapaian tujuan dan membuat rekomendasi alternatif pendapatan untuk mencapai sasaran, mempersiapkan anggaran, terus mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu seperti mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan, dan membuat transaksi pembuatan perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai prosedur kerja yang berlaku. Terus menilai pelaksanaan anggaran. Lalu kemudian dalam penyusunan RAPBS seperti yang dilakukan oleh Fahru Razi, dalam penelitiannya harus ada akuntabilitas penyusunan RAPBS yang diketahui dalam beberapa faktor, yaitu yang pertama penyusunan RAPBS oleh semua tim, yang kedua rapat tim yang dihadiri oleh semua unsur, dan yang ketiga penyusunan RAPBS yang didasarkan pada analisis kebutuhan, yang keempat penentuan skala prioritas yang berorientasi pada mutu, yang kelima sumber dana yang variatif, terus alokasi anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang kedua pelaksanaan keuangan pendidikan, terus yang yaitu seperti kegiatannya bendahara sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran atau penggunaan dana yang menjadi ketanggung jawabnya. Yang kedua, semua pengeluaran harus dicatat dalam buku kas umum. Dan yang ketiga, semua penerimaan harus dicatat pada buku kas umum. Dan yang keenam, selain dicatat pada kas umum, semua penerimaan dicatat dalam buku bantu penerimaan sesuai dengan jenis sumber dayanya. Dan yang selanjutnya penyetoran dicatat dalam buku bantu bank. Terus yang terakhir, bendahara sekolah wajib mempertanggungjawabkan atas penerimaan dan pengeluaran dana yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala sekolah. Yang terakhir, evaluasi keuangan pendidikan, yaitu evaluasi menurut Jones adalah proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. Evaluasi merupakan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa jenis evaluasi atau auditing, yaitu yang pertama audit laporan keuangan yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan ini yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi. Dan yang kedua, audit operasional merupakan penelaah atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Dan yang ketiga, audit ketaatan yang bertujuan mempertimbangkan apakah audit atau klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Terus selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Menurut Ardiwayanto, DKK,
Ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan itu terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama penyusunan atau perencanaan anggaran atau budgeting, dan yang kedua pembukuan atau accounting, dan yang ketiga pemeriksaan, dan yang terakhir pertanggungjawaban. Yang pertama perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran yaitu seperti kegiatan mengidentifikasi tujuan, terus menentukan prioritas, menjabarkan tujuan dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif. Selain itu, pengelola keuangan perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama harus hemat sesuai kebutuhan, dan yang kedua terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, dan yang ketiga tidak memperkenankan menggunakan dana untuk keperluan luar sekolah atau kegiatan belajar mengajar. Yang kedua pembukuan atau accounting. Pembukuan pengurusan menyangkut kewenangan menentukan dalam manajemen keuangan pendidikan, meliputi 2 hal. Yang pertama yaitu pengurusan menyangkut keuangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Kepengurusan ini disebut juga seperti ketatausaha. Dan yang kedua kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan uang. Hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan madrasah. Dan yang ketiga pemeriksaan atau auditing adalah kegiatan seperti menyangkut atas keseluruhan atau bagian manapun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi. Yang terakhir pertanggungjawaban. Terus selanjutnya prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan, yaitu yang pertama transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dan efisiensi. Nah, yang pertama transparansi. Transparansi itu artinya keterbukaan. Artinya transparansi dalam manajemen keuangan itu adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Dan yang kedua akuntabilitas. Akuntabilitas adalah keadaan seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanisnya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang telah menjadi tanggung jawabnya. Dan yang ketiga efektivitas, dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Gambar dalam Kompri mendefinisikan efektivitas terlebih dalam lagi. Efektivitas tidak sampai pada ketercapaian tujuan, akan tapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan pada tujuan dan visi lembaga. Dan yang terakhir efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan terbaik atau masukan input atau output yang dikeluarkan antara daya dan hasil. Daya itu maksudnya seperti waktu, pikiran, dan biaya. Selanjutnya model penerapan keuangan di madrasah. Yang pertama perencanaan keuangan budgeting. Perencanaan disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran madrasah seperti RKAM yang mencerminkan kebutuhan operasional, program pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana. Terus pengorganisasian keuangan. Pengelolaan keuangan melibatkan kepala madrasah, bendahara, komite madrasah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan yang ketiga pelaksanaan pengendalian. Dana yang diterima baik dari pemerintah, BOSM, BUSDA, dan lain-lain maupun sumber lain, donatur dan yayasan digunakan sesuai RKAM. Dan yang keempat pelaporan dan evaluasi. Laporan keuangan harus dibuat secara periodik dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya aktivitas manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama perencanaan anggaran,
terus pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, terus pemeliharaan aset, pelaporan dan pertanggungjawaban, audit dan evaluasi, pembayaran gaji dan tunjangan. Sumber-sumber keuangan pendidikan. Dalam UU nomor 20 tahun 2003, pasal 46 ayat 1, dinyatakan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini disebutkan oleh Sulistyorini bahwa secara garis besar sumber keuangan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun keduanya, orang tua siswa, masyarakat baik yang sifatnya mengikat atau tidak mengikat. Seperti contoh orang tua, siswa, masyarakat, terus dana dari alumni, dana dari peserta kegiatan, dana dari kegiatan kewirausahaan. Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.